Di episode ini terlihat Pak Li yang ingin menyelamatkan atasan tetapi Pak Li tidak bisa menyentuhnya tetapi dengan sigap Yewol menyelamatkan atasan itu. Lantas Yewol berkata pada Pak Li, "Kamu tidak bisa menyentuhnya karena kamu sudah tiada." Lalu Pak Li menjawab, "Kapan kamu menyadari kalau aku memang roh?" Yewol berkata, "Aku mengetahui itu semenjak kamu mendatangi apartemenku karena bola basket menembus badanmu." 너야말로 어떻게 날 볼 수 있는 거지? Yewol juga kebingungan kenapa bisa melihat Pak Li yang sudah menjadi roh, padahal kalau dia ingin bisa melihat roh dia juga ingin melihat orang tua juga adiknya yang sudah tiada. Dan herannya lagi Pak Li hanya bisa menyentuh Yewol. Tiba-tiba hantu berbaju merah muncul. Lalu atasan dari adik Yewol sadar dan dia melihat Yewol seperti melihat Yirang adik Yewol. 같은 애가 취직을 하겠어. 내가 봐준 Mungkin itu semua pengaruh dari kekuatan yang digunakan oleh hantu berbaju merah. Seakan-akan berhalusinasi kalau Yirang masih hidup. Lantas ketika atasan itu melihat hantu berbaju merah dia teringat waktu sebelum adik Yewol bunuh diri dia juga melihat hantu berbaju merah dan dia sangat ketakutan. Lalu dia melompat dari ketinggian. Yewol sangat syok dengan kejadian itu. Berbeda dengan Pak Li, justru dia mengikuti hantu berbaju merah. Sampai Pak Li sadar kalau kekuatan jahat hantu itu sangat kuat. Dan Yewol yang hendak menelpon ambulan dihentikan oleh Pak Li karena Pak Li sadar kalau mereka nantinya akan dituduh menghabisi atasan itu. Lalu Yewol mengatakan, "Kenapa kau mendatangiku?" Ternyata kisah Yewol hampir sama dengan Pak Li. Yewol mencari pembunuh adiknya sedangkan Pak Li mencari pembunuh ibunya. 제 어머니 죽인 사람 좀 찾아주세요. Keesokan harinya terlihat Pak Li mendatangi rekannya yaitu Pak Han. Pak Han tampak gelisah menunggu kabar dari Pak Li, padahal Pak Li sedang ada di sampingnya. 분명히 가긴 갔을 텐데. Sin berpindah ke kepala sekolah di sekolah Haiyan. Kalian pasti tahu siapa dia kalau nonton episode sebelumnya. Dia tampak sangat marah karena dia mengetahui kalau guru yang bunuh diri itu mempunyai dendam padanya dan guru itu waktu masih hidup dia ingin menghancurkan kepala sekolah itu. 뭐였지 얘가? 근데 그 사고 자체도 좀 이상해요. Polisi mencurigai dengan tewasnya atasan dari adik Yewol, maka polisi melihat CCTV dari rumah sakit. Setelah dicek terlihat atasan itu berlari ketakutan dan tak berselang lama terlihat dari CCTV Yewol mendatangi rumah sakit. Lalu polisi mendatangi apartemen Yewol dan menanyakan Yewol tadi malam ada di mana. Lantas polisi itu memarahi Yewol karena dia bergabung dengan Pak Li padahal bisnis penyelidikan itu tidak resmi. 너 왜 그래? 정경훈! Tetapi Yewol tampak aneh dan dia menyuruh polisi pergi. Dan ketika polisi pergi Yewol pingsan dan ditolong oleh Pak Li. Setelah sadar Yewol seperti orang linglung dan kemudian dia menghidupkan televisi dengan suara keras dan bertanya kepada Pak Li, "Apa kau mendengarnya?" "Aku tidak mendengar apapun, yang kudengar hanya suara nyaring." 이랑이한테 한 번도 그렇게 말한 적. Dan ini pernah terjadi pada adiknya sebelum orang tuanya kecelakaan. Lantas Yewol mengambil alat bantu dengar adiknya dan seakan-akan dia mendengar suaranya di mana dia mendengar kalau dia ingin adiknya tiada. Yewol sangat gelisah dan ketakutan dengan hal itu. Tetapi Pak Li mencoba menenangkan dan memberi Yewol pengertian. Sin berpindah ke polisi yang mendatangi tempat forensik tanpa izin dan itu membuat tim forensik kesal dan marah, lalu tim forensik pun menyuruh polisi itu pergi. Ternyata dokter ini bukan dokter otopsi biasa, dia mempunyai kekuatan bisa melihat kejadian waktu itu. Dan dokter itu melihat Pak Li juga hantu berbaju merah. 어떤 거야? Sin berpindah ke sebuah rumah atau rumah sakit belum dijelaskan.
Di sana terlihat dokter mendatangi wanita yang sedang koma dan wanita itu ternyata hantu berbaju merah. 만질 수 있어요? Terlihat episode 6 diawali dengan Pak Lee yang bisa memegang alat bantu dengar adik Yewol. Lantas dia mengingat semua kejadian sepertinya semua terhubung dengan hantu berbaju merah, maka mungkin jawabannya ada di alat bantu dengar itu. 안 들리는 것 같고. Dan ketika Pak Lee memasang alat itu, dia tak mendengar apapun karena dia roh. Maka Yewol mencoba membantu Pak Lee walau Pak Lee melarangnya. Dan mereka mendatangi sebuah rumah, ternyata rumah itu adalah rumah Pak Lee yang dulu, dan rumah itu lama tidak ditempati oleh Pak Lee. Bahkan seisi rumah dipenuhi oleh debu. Lantas Pak Lee flashback ke masa lalunya, dia teringat akan ibunya yang waktu itu masih hidup. Lantas Yewol memasuki ruangan yang dipandangi oleh Pak Lee. Ternyata ruangan itu adalah kamar mandi yang dulunya ibu Pak Lee ditemukan tiada di kamar mandi itu. 괜찮겠어? 혹시나 애매하거나 Lalu mereka memulai dengan Yewol mendengarkan alat bantu dengar itu dan kisah langsung flashback kejadian sebelum tewasnya ibu Pak Lee. Di mana ibu Pak Lee yang memecahkan gelas dan ketika ibu Pak Lee mau membersihkan pecahan itu, seolah ibunya melihat Pak Lee di depannya dan mengucapkan kata-kata yang membuat hati ibunya terluka, tetapi betapa hebatnya ibu ini, walau hatinya terluka dia tetap meyakinkan kalau itu semua hanya halusinasi. Dan ketika ibu Pak Lee tidak jati bunuh diri, maka hantu berbaju merah mengancam ibu itu jika dia tidak bunuh diri maka hantu berbaju merah yang akan membuat Pak Lee tewas. Maka dengan itu hati ibunya goyah karena ibu Pak Lee ingin menyelamatkan Pak Lee. Lantas ibunya melakukan bunuh diri. 엄마 나왔어. Dan ketika Pak Lee pulang, Pak Lee mendapati ibunya tiada dan itu membuat hati Pak Lee sangat hancur. Tetapi sempat melihat hantu berbaju merah keluar dari rumahnya. 여자 말 Ini hantu berbaju merah benar-benar psikopat kayaknya, bahkan dia mengatakan kalau tidak akan ada yang mengetahui perbuatanku kepadamu bahkan putramu sekalipun karena aku tidak ada. 아무도 내가 너한테 한 짓을 Pak Lee yang mendengar itu hatinya sangat hancur dan dengar tidak sadar dengan kemarahannya dia membuat semua barang-barang bergerak dan hancur. Yewol ketakutan, untungnya Pak Lee menyelamatkan Yewol dari lemari yang akan menimpa Yewol. 찾아야죠. 누군지 어떻게 알고 찾으려? Pak Lee tampak putus asa tetapi Yewol berusaha meyakinkan kalau mereka harus menemukan hantu itu sebelum lebih banyak orang yang akan menjadi korban nantinya. Pak Lee tahu korban selanjutnya adalah kepala sekolah, maka dia mengajak Yewol menuju ke sana. 적어도 다음에 누굴 노릴지는. Dan tampak kepala sekolah merawat dirinya, lantas dia hendak tidur tetapi ada hantu yang mengganggunya, yaitu penampakan dari hantu guru yang bunuh diri. Kepala sekolah sangat ketakutan dan dia berlari keluar dari tempat itu dan membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sedangkan Pak Lee juga Yewol mendatangi sekolah itu. Dan seketika Pak Lee seperti dihipnotis untuk masuk ke pintu itu. Lantas ketika Pak Lee masuk, Yewol melihat seorang anak kecil sedang menyakiti hewan dan Yewol melarang anak itu. 화가 날까? Sedangkan Pak Lee ketika dia tersadar dia sudah di tempat di mana dia dihabisi oleh guru yang bunuh diri itu. Dan kepala sekolah dia yang tersadar dari pingsannya ketika dia yang ingin menyalakan mobil tetapi mobilnya tidak hidup, maka dia berusaha keluar dari mobil itu tetapi tidak bisa. Scene berpindah ke Pak Lee yang berusaha keluar dari ruangan itu dan dia melihat Yewol. Lantas Pak Lee menyuruh Yewol melepas tangan yang Yewol pegang karena tangan itu adalah hantu berbaju merah. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan sampai ketinggalan dengan keseruannya.